Perkenalkan, saya Eko Tumpal Prasetyo Sitorus AMD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara dari golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 25, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes dan asal instansi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara, yaitu Core Values Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan Core Values Berakhlak, Presiden Jokowi juga meluncurkan employer branding yang baru, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu poin dari Core Values Berakhlak, yaitu adaptif. Adaptif di sektor publik diperlukan karena terjadi beberapa hal. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, kompetisi di sektor publik. Yang ketiga, komitmen mutu. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang kelima, tantangan praktek administrasi publik. Definisi adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Dimensi kreativitas pada poin adaptif ada 4. Yang pertama, fluensi, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide atau gagasan karena kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, flexibility, kemampuan menghasilkan kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originality, yaitu adanya sifat keunikan dan kebaruan dari ide yang dimunculkan. Ada 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK. Yang pertama, purpose. Yang kedua, cultural values. Yang ketiga, vision. Yang keempat, corporate values. Yang kelima, corporate strategy. Yang keenam, structure. Yang ketujuh, problem solving. Yang kedelapan, partnership working. Dan yang kesembilan, rules. Ciri-ciri organisasi yang berkinerja tinggi ada 6. Yang pertama, organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Dinyatakan sebagai gagasan besar sederhana, sebuah gagasan yang berhubungan erat dengan semua staf dan bangga untuk didiskusikan dengan teman dan kolega. Yang kedua, terbangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi. Yang ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain, bekerja dalam tim yang merupakan tempat saling mendukung, di mana segala sesuatu diperdebatkan tanpa sedikit penghinaan, di mana kritik individu dan kerja tim disambut, dibahas, dan di mana pelajaran dipelajari dan diimplementasikan. Yang keempat, ASN yang bekerja dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain. Yang kelima, unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN. Yang keenam, sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi. 5 disiplin learning organization. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, shared vision, yaitu pegawai terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. Yang ketiga, mental model, atau memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, team learning, yaitu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang kelima, systems thinking, yaitu pegawai selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri penerapan budaya adaptif di lembaga pemerintahan. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan.
Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Ciri-ciri manusia berkarakter adaptif ada 12. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh. Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Di lingkungan yang bersifat VUCA harus dihadapi dengan VUCA Prime. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Tipe budaya organisasi itu ada 4. Yang pertama, budaya adaptif. Yang kedua, budaya misi. Yang ketiga, budaya klan. Dan budaya birokratik. Panduan membangun organisasi adaptif ada 3, yaitu membuat tim yang diarahkan sendiri, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, dan menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif dengan konsep dan strategi, landscape, learning, dan leadership. Indikator kapasitas pemerintah adaptif ada 3, pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaharuan institusional adaptif. Ada 5 dimensi pembangunan organisasi yang tangguh. Yang pertama, kecerdasan organisasi. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, desain. Yang keempat, adaptasi. Dan yang kelima, budaya. Adaptif memiliki kode etik, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dengan kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Adaptif memiliki kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh implementasi dari sikap adaptif di unit kerja saya yaitu Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu akan dicontohkan melalui adegan berikut ini. Sehingga pelaksanaan yang selama ini memakai buku KIR sekarang sudah diganti dengan kartu KIR elektronik. Pagi Pak. Pak, saya perhatikan kan belakangan ini pengujian kendaraan bermotor banyak yang lewat dari masa waktunya Pak. Saya punya ide Pak untuk bikin alat pengingat Pak. Jadi kertas ditempel di dashboard mobil untuk mengingatkan tiap 6 bulan sekali dia harus udah menguji kembali gitu Pak. Oke, bagus tuh idenya. Kita eksekusi sekarang lah ya. Boleh Pak. Oke, terima kasih. Pak. Bang, besok aku nggak bisa pula lah jaga simpang. Bisa menggantikan Rupai. Kenapa Rupai kamu nggak bisa? Adikku mau nikah besok. Oh, pesta persiapannya juga Bang ya? Iya. Jam berapa Bang? Yang 6:30. Oh, jam 6:30 pagi. Boleh lah kok gitu. Semoga lancar lah acaranya Bang ya. Oke, Bang. Makasih Bang ya. Bang.